Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali materi kita ya. Setelah sebelumnya kita mengetahui bahwa negara ASEAN itu ada 10 anggota yang didirikan di Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 yang dipelopori oleh 5 negara anggota saja. Sekarang kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang interaksi antar negara ASEAN, di mana tujuan pembelajaran kita adalah menegaskan makna kerjasama, kemudian bentuk-bentuk kerjasama itu ada apa aja, dan juga apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN tersebut. Sekarang kita lihat ya, bahwa hubungan antar negara ASEAN itu semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap negara anggota. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat bahwa dikatakan kita itu diciptakan berbangsa-bangsa dan bernegara-negara untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, di mana kebutuhan sosial, politik, ekonomi maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Ya, organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Contohnya, Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, di mana merupakan salah satu organisasi yang bersifat kawasan atau region. Ada beberapa faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya atau terbentuknya kerjasama ASEAN. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Di mana di sini dengan adanya kesamaan sumber daya alam, maka beberapa negara itu mendorong terbentuknya kerjasama antar negara tersebut. Contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Sedangkan perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Kita lihat ya, contoh Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Kemudian Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, itu adanya kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis, di mana karena kesamaan letak geografis ini, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan juga keamanan negara. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yang pertama adalah adanya perbedaan ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN ini. Yang kedua, adanya konflik dan juga peperangan, di mana kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negara sehingga akan menghambat kerjasama. Dan yang ketiga itu adalah kebijakan protektif ya, di mana nih sebuah negara pasti dia akan menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan juga meningkatkan daya saing. Dan yang keempat itu adalah perbedaan kepentingan tiap negara, di mana kerjasama ini dibutuhkan untuk perkembangan dan masa depan negara di dunia. Yang selanjutnya kita akan bahas bentuk-bentuk kerjasama yang ada di dalam kerjasama ASEAN ini. Yang pertama itu adalah bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Nah, kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang sosial ini dilakukan supaya tercipta kerukunan dan juga kemajuan bersama gitu ya, di mana masing-masing negara anggota harus berperan aktif dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Contoh-contohnya ada sebagai berikut. Kemudian ada bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan.
di mana kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZJOFAN, Traktat Persahabatan dan juga kerjasama, dan kawasan bebas nuklir. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum. Terakhir adalah bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi terciptanya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Di bawah adalah contoh bentuk-bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang pendidikan. Kita lanjutkan tentang upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN, di mana upaya ini sebetulnya sudah dilakukan melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN tahun 2015. 3 pilar tersebut diantaranya kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan juga sosial budaya. Baik, kita cukupkan dulu materi kita hari ini. Silahkan kerjakan tugasnya. Yang pertama, membuat peta negara ASEAN dalam buku gambar, diwarnai boleh dengan spidol atau pewarna yang ada di rumah kalian masing-masing. Batas pengumpulan pekan depan. Yang kedua, buatlah peta konsep untuk materi kita hari ini. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.